Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam buat cat lover semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya owner dari Wahyu Putra Cat Semarang. Channel Wahyu Putra Cat ini semoga di kedepannya bisa bermanfaat buat cat lover semua dan buat saya sendiri. Halo, balik lagi di channel Wahyu Putra Cat Semarang. Channel yang membahas tentang segala hal tentang kucing. Channel yang ngebahas tentang jenis-jenis kucing, permasalahan kucing. Jadi di sinilah tempat wadah kita orang Semarang buat ngebahas apa sih problem yang ada di kucing itu. Oke, ikutin terus, stay tune terus, jangan sampai kelewatan. Kami di video kali ini kita akan membahas tentang cara mengawinkan kucing dan cara open pacak untuk pemula. Sebelum kita lanjut ke pembahasan untuk cara mengawinkan kucing, kita harus tahu beberapa faktor dan beberapa pengetahuan tentang kucing belakang ini. Jadi kucing itu nggak bisa dipaksa. Kucing itu punya naluri. Jadi di usia berapa dia harus birahi, di usia berapa dia harus dikawinkan, di usia berapa dia bisa melahirkan, untuk menjaga kedepannya seindukan ini bisa merawat anak dan membesarkan anak dengan baik. Jadi kita harus tahu step-stepnya dulu sebelum kita ingin mempunyai penerus buat anabul indukan kita di rumah. Oke, kita bahas tentang si jantan dulu. Si jantan itu dia usaha birahi awal tuh di usia 9 bulan sampai usia 1 tahun. Itu birahi awal, tandanya dia pasti akan spring atau kencing sembarangan di pojok-pojok. Terus dia pasti akan lebih agresif dari sikap. Terus dia pasti lebih berisik. Ya kalau kata orang tuh teriak-teriak. Terus dia pasti lebih menjaga teritorial daerahnya dari kucing jantan lain. Dan untuk si betina, dia usia birahi awal di usia 6 bulan itu dia pasti udah mengeluarkan cairan atau dia pasti akan naikkan bagian belakang pantatnya. Itu di birahi awal, tapi belum bisa dipacak atau belum bisa dikawinkan karena kita harus menunggu menunggu dia di usia matangnya untuk pertama kawin. Itu produktifnya tuh di usia jantan itu 1 tahun sampai 1,5 tahun. Kalau betina itu di usia 10 bulan sampai setahun. Kenapa kita harus menunggu si jantan ini di usia matang 1 tahun atau 1,5 tahun? Karena begini brother me, jantan itu kalau dia naikin betina atau kawin, dia pasti kalau masih belajar akan gigit. Yang kita khawatirkan kalau dia sampai ngegigit sampai dalam, itu akan menimbulkan benjolan atau abses, mengeluarkan cairan nanah dan darah. Itu yang bahaya bagi betina. Jadi dia nanti akan tumbuh luka di bagian leher belakang atau di kepala. Kita kembali bahas si jantannya brother me. Si jantan ini dia bagus kawin pertama kali di usia 1 tahun sampai 1,5 tahun. Itu akan berkelanjutan ke depannya. Jadi ketika dia sudah bisa mengumpulkan semua sperma yang ada di tubuhnya dari usia awal 9 bulan sampai setahun, dia pertama kali kawin akan menghasilkan anak yang bagus. Jadi sel-selnya itu akan sempurna. Terus di usia 1,5 tahun dia pasti akan pintar. Dalam arti pintar tuh tanpa kita handling pun dia pasti akan tahu kapan harus naikin betina, kapan harus nunggu betina, dan gak memaksa brother me. Jadi contoh jantan yang bagus kita didik dulu dari usia 9 bulan sampai setahun, baru kita latih di usia setahun sampai 1,5 tahun. Kita handle dia biar dia tahu cara-cara untuk menaikin betina kayak gimana. Sekarang kita lihat dari sisi betina brother me. Kenapa betina dia bagusnya di awal kawin usia 10 bulan sampai setahun? Karena indukan betina 1 tahun itu maksimal dia 2 kali beranak atau 2 kali kawin. Jadi biar produktif dan untuk menjaga kelestarian usia dia di usia 1 tahun sampai 3 tahun
itu 1 tahun itu harus maksimal 2 kali beranak atau breeding kalau kata orang cat house atau cattery. Oke, itulah poin pertama dari pembahasan kali ini. Kita harus tahu di usia berapa dia bisa dikawinkan, di usia berapa betina bisa melahirkan, di usia berapa jantan bisa untuk mengawini betina. Jadi kalau semisal kita melangkah dengan benar, stepnya benar, nanti insya Allah anaknya pasti akan bagus-bagus dan sehat, brother. Poin yang kedua, ini tentang cara atau ciri khas atau ciri-ciri si betina dan jantan ini sudah mau kawin, brother. Kita bahas tentang jantannya dulu. Jantan ketika dia di usia setahun dia mengawini betina, kalau dia step langkah awal poin tadi pertama sudah dijalankan, poin kedua dia pasti akan ngegigit. Tapi setelah dia ngegigit mapan, dia pasti akan ngelepasin, brother. Setelah dia ngelepasin dari gigitan itu, dia akan ke belakang. Ke belakang itu buat ngepasin alat kelamin si jantan ke alat kelamin si betina, dan langsung proses, kalau di Wahyu Putraka sih pengokangan namanya, dikokang. Karena kenapa kok saya bilang bagusnya di usia setahun? Ketika dia ngokang pertama kali, kucing kami pertama kali, itulah yang bagus untuk nanti pertumbuhan atau pembentukan sel-sel anaknya waktu kelahiran pertama kali nanti, brother. Jadi kucing kawin itu yang dibutuhkan itu tembakan pertama. Karena kalau sudah ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu adalah sisa sel atau gas yang dibuang dari si jantan untuk si betina. Walaupun si betinanya sudah teriak dan guling-guling sampai jilatin misfi kelaminnya si betina, itu sisa gas. Jadi yang diambil dari kebanyakan breeder atau kebanyakan tukang pacak, jasa pacak, itu tembakan pertama sampai ketiga. Dia benar-benar jadiin biar bagus anaknya ke depan. Sekarang ke betinanya. Kenapa betina kok di usia produktif bagusnya di usia 10 bulan sampai setahun? Jadi begini, brother. Dikala dia udah usia 10 bulan atau setahun, dia pasti akan mapan. Dengan ciri dia pasti akan merunduk, terus kakinya pasti akan garuk ke bawah, dan pinggulnya atau pantatnya diangkat sedikit, jadi nggak tinggi banget, sedikit aja. Itu buat celah jantan masukin alat kelaminnya. Dikala proses untuk langkah poin pertama si betina tadi sudah benar, sudah mapan, itu nanti kawinnya menghindari hal-hal seperti tadi, abses, terus ada mungkin digigit kanan kiri, dicakar, berantem, terus menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Jadi ketika si betina ini sudah benar-benar mapan, dia pasti akan tahu si jantan ini juga udah mapan nih. Keduanya dia pasti akan tahu kawin itu cukupnya berapa detik dinaikin tembakan, dia pasti akan tahu. Jadi ketika poin pertama udah dilakukan, poin kedua kita dilakukan, kita lanjut ke poin ketiga, brother. Poin ketiga ini dia itu tentang jam-jam yang bagus untuk kawin dan jarak jam untuk kawin. Jadi untuk pemula usahakan pertama kali kawin itu di malam hari, karena di malam hari itu di waktu dia udah istirahat, break dari segala kegiatan, dari makan, dari bermain, terus dari mungkin dia kegiatan-kegiatan yang kayak sama ownernya. Jadi bagusnya di waktu malam hari. Ketika di waktu malam hari itu usahakan maksimal sekali atau 3 kali tembakan si jantannya udah cukup. Dan jarak kawin dari dia malam tadi usahakan maksimal itu seminggu, brother. Seminggu atau 7 hari kawin itu udah bagus, nggak perlu untuk sampai 2 minggu, apalagi sampai sebulan. Karena kucing itu ketika dia kawin 2 bulan ke depan dia pasti akan melahirkan, dan HPL pertamanya itu pasti akan dihitung setelah seminggu setelah dia kawin, brother. Dan setelah poin dan langkah dilakukan dengan benar bagi pemula cara mengawinkan kucing, pemula pun bisa kok untuk membuka jasa pacak atau open mengawinkan kucing dengan patokan poin pertama sampai terakhir dijalankan dengan baik. Jadi nggak dilewatin langkah-langkahnya, nggak dilewatin cara handle-nya,
terus bener-bener dimatengin di waktu itu. Open jasa pajak untuk pemula, bisa nggak sih pemula buka jasa pajak? Bisa aja, asalkan poin pertama, langkah-langkah pertama sampai terakhir dijalankan dengan benar. Dan si jantan ini mindsetnya sudah ikut dengan ownernya, brother me. Jadi komunikasi antara owner sama si jantan udah jadi satu. Jadi ketika tuh kayak gini contohnya, ini di belakang ini itu customer pajak agresif dan defensif. Aku gak nyebut dia galak karena dia agresif sejak kecil, sampai sejak dia usia sekarang 9 bulan mau jalan 10 bulan, dia sendiri gak pernah kumpul kucing lain, gak pernah jadi satu dengan kucing lain. Jadi ketika dia nanti mau dipacakkan atau dikawinkan, itu tergantung handling tukang pajaknya, jasa pajaknya, pengalaman, cara handling, cara ngatasinya kayak gimana. Nanti kedepannya pasti akan dibahas di channel ini. Oke, kita lanjut. Jadi untuk pemula, jika dia sudah berani open pajak, dia harus bisa jadi satu sama si jantan yang dia milikin di tempat cathouse-nya. Dari segi mentality, dari segi komunikasi, dari perasaan, si owner jasa pajak ini harus tahu tentang anabulnya yang dibikin pajak pejantan dia. Jadi nggak sembarangan, brother me. Boleh buku jasa pajak asalkan sudah tahu stepnya, sudah tahu langkahnya, sudah hafal poinnya, tahu handlingnya, dan ada pengalaman sedikit nggak apa-apa, asalkan dijalankan dengan bagus. Jadi jawabannya simpel, brother me. Kenapa kok si betina atau si jantan nggak mau kawin? Kenapa kok betina susah dinaikin? Kenapa kok jantanku kalau naikin lama sekali sampai kegigit? Semua itu tergantung dari usia, kemapanan, sama handling mentality. Jadi untuk teman-teman yang pemula atau awam di kucing, dia mau mengawinkan kucing, kita harus tahu stepnya. Nggak instan, brother me, sehari, 2 hari, 3 hari kawin, enggak. Jadi kita harus mengenal sikap, attitude si jantan dan betina. Kita harus tahu usia berapa ini produktif nggak untuk dia nanti kawin, dan kita harus tahu cara handling. Jam berapa dia harus kawin, sampai jam berapa kali tembakan, stepnya berapa hari untuk diberhentikan dikala dia nanti pembuahan. Jadi intinya itu, brother me, kita harus tahu poin-poinnya, step-stepnya, baru kita jalanin prakteknya. Jadi simpelnya seperti itu, brother me. Buat teman-teman cat lover semua yang pada tanya, semoga sedikit pengetahuan yang saya miliki di Wahyu Putra Cat bisa berguna buat kalian semua dan membuka mindset pemikiran kalian, karena kucing itu juga punya nyawa, anabul itu juga punya nyawa. Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak, kita nggak boleh cari jalan pintas atau instan untuk material aja, dalam arti ini mau tak kawinkan biar anaknya nanti bagus-bagus bisa dilepas adop. Jantan ini mau tak beli, tak buat jasa pajak di rumah, padahal kita nggak kenal asal muasal dia kayak gimana dulu. Terus kita nggak tahu sebetina ini udah pasti mau dikawin atau enggak. Makasih buat teman-teman cat lover semua yang udah ngikutin video kali ini. Semoga sedikit informasi bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada pertanyaan atau kalau ada suatu problem tentang kucing, tentang khususnya di tema kali ini, cara mengawinkan kucing dan cara open buka pajak untuk pemula, bisa komen di bawah.